Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi USPKN, part semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat keutuhan NKRI. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih pengertian semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Semangat kebangsaan identik dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan paham yang menganggap bahwa kesetiaan setiap pribadi wajib diserahkan pada negara kebangsaan atau nation state. Prinsip nasionalisme Pancasila adalah sebagai berikut: menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, memahami keberadaan bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia, menumbuhkan sikap saling mencintai dan tenggang rasa di antara sesama manusia, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan bangsa. Lalu ada pengertian patriotisme, merupakan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sifat patriotisme bangsa Indonesia dan antaranya sebagai berikut: mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air, solidaritas dan kesetiakawanan semua lapisan masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan, toleran dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa, tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Lalu ada sejarah semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Perkembangan semangat dan komitmen kebangsaan atau nasionalisme Indonesia dilandasi oleh beberapa faktor. 1. Persamaan nasib, yaitu sama-sama mengalami penjajahan oleh bangsa asing yang memberikan penderitaan panjang. 2. Kesatuan tempat tinggal, yaitu sama-sama mendiami wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 3. Keinginan bersama untuk merdeka akibat penderitaan yang ditimbulkan penjajah sehingga melahirkan keinginan bersama untuk merdeka. 4. Cita-cita bersama yaitu sama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan dalam wadah NKRI. Lalu ada unsur-unsur semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Pertama ada Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. 2. Konstitusi negara yaitu UUD tahun 1945. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Bendera negara itu Sang Merah Putih. 5. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Lalu ada makna semangat dan komitmen kebangsaan bagi NKRI. Unsur NKRI itu apa aja? Pertama ada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah semua orang yang tinggal dan berdiam di negara Indonesia. Rakyat Indonesia meliputi penduduk dan bukan penduduk atau disebutnya orang asing. Penduduk adalah semua orang yang tinggal dan berdiam di satu negara. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara dan bukan warga negara atau orang asing negara. Ya, perbedaannya itu kalau WNI atau warga negara Indonesia dan WNA warga negara asing diperlukan karena berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. WNI atau warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan UUD tahun 1945 pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Seorang WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia tersebut. Syarat untuk mengajukan diri menjadi WNI adalah telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat itu 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD tahun 1945. Tidak dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya bila bersangkutan memenuhi hal sebagai berikut: memperoleh kewarganegaraan lain dari karena kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain meski orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Diakui orang asing sebagai anaknya jika anak yang bersangkutan belum berusia 18 tahun dan belum menikah, dan dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak menjadikan dirinya tanpa kewarganegaraan. Anak yang diangkat dengan sah oleh seorang warga asing sebagai anak-anaknya.
jika anak yang bersangkutan belum berusia 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonan orang yang bersangkutan jika telah berusia 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI-nya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada Presiden. Mengangkat sumpah atau janji serta kepada negara asing dengan tidak diwajibkan turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat kewarganegaraan untuk suatu negara asing. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku. Selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI. Lalu ada penduduk. Keberadaan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 ayat 2 UUD tahun 1945, yaitu penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi berdasarkan pasal tersebut, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan tempat tinggal dan tempat berdiam bagi rakyat dan penyelenggaraan pemerintah. Pasal 25A UUD tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya itu ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah daratan adalah seluruh wilayah darat yang menjadi bagian dari NKRI negara Indonesia. Lautan, adanya UNCLOS 82 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 menjadikan kawasan wilayah Indonesia, terutama mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen Indonesia bertambah luas. Alhasil, batas wilayah laut NKRI ditentukan sebagai berikut. Batas laut teritorial atau 12 mil laut yang diukur dari garis pantai. Lalu yang kedua ada batas zona bersebelahan, yaitu 12 mil laut dari garis luar laut teritorial atau berjarak 24 mil laut dari garis pantai paling rendah ketika surut. Lalu batas zona ekonomi eksklusif atau yaitu 200 mil laut yang diukur dari garis pantai paling rendah ketika surut. Batas landas benua yaitu lautan yang berjarak lebih dari 200 mil laut. Batas landas kontinen, daratan di bawah permukaan air laut teritorial sedalam 200 meter laut atau lebih. Batas laut pedalaman, yaitu lautan atau selat yang menghubungkan pulau yang satu dengan yang lainnya dalam suatu wilayah negara. Udara, wilayah udara di atas wilayah udara di atas wilayah suatu negara baik daratan maupun lautan. Ekstrateritorial adalah tempat di mana suatu kapal yang berbendera suatu negara di laut terbuka dan tempat bekerja perwakilan negara atau kantor kedutaan besar. Lalu ada pemerintahan yang sah dan berdaulat. Makna pemerintahan dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu gabungan dari seluruh lembaga atau badan kenegaraan yang menjalankan pemerintahan baik secara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Lalu yang kedua, ada pemerintahan dalam arti sempit, lembaga negara yang khusus menjalankan kekuasaan eksekutif. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem pemerintahannya presidensial. Pengakuan dari negara lain meliputi pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif. Lalu pengakuan de jure, pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Lalu ada arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat keutuhan NKRI. Semangat dan komitmen kebangsaan dalam pembentukan NKRI. Semangat dan komitmen kebangsaan mempunyai arti penting melahirkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Lalu semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Arti penting semangat dan komitmen kebangsaan dalam memperkuat NKRI adalah sebagai berikut: menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, mengukuhkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu ada kegiatan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat keutuhan NKRI. Pertama, upaya penumbuhan semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Ya, sebagai berikut: ada keteladanan, pewarisan ketokohan, pendidikan dan pelatihan, pembangunan dan berwawasan kebangsaan.
Lalu kegiatan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Sikap-sikapnya, satu, ikut bela negara dengan semangat patriotisme, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menaati aturan hukum yang berlaku. Lalu ada kegiatan mencerminkan semangat kebangsaan di lingkungan keluarga, memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia, membiasakan nilai demokratis melalui musyawarah di keluarga, menggunakan produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kayak itu aja untuk pembahasan tentang komitmen kebangsaan. Materi tentang persatuan dan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia akan kita jelaskan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.